melayani pada malam hari ini dan pelayanan besok di Geri Samarinda. Sekali lagi saya sangat bersyukur bisa melihat pelayanan di tempat ini. Tadi jam 6 saya sudah keluar lihat-lihat di depan melihat saya kira anugerah Tuhan besar buat Bapak Ibu di dalam konteks pelayanan di Geri Samarinda saat ini. Saya mau mengajak kita hari ini untuk memikirkan bagaimana Bapak Ibu dan saya hidup sebagai seorang Kristen, sebagai orang yang mengikuti Tuhan kita. Dan ketika Bapak Ibu dan saya melihat di dalam Alkitab, menjadi pengikut Kristus sebenarnya bukan hanya berbicara mengenai apa yang tampak di luar, tetapi apa yang tampak di luar itu digerakkan oleh kekuatan yang besar yang bersumber dari dalam hati. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang ke-21. Kita baca bergantian ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita bergantian sampai 18, lalu 19 kita baca sama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Sama-sama ayat yang ke-19. "Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah dianugerahkan untuk menjadi juru selamat kami dan penebus hidup kami. Kami bersyukur karena Allah yang hidup itu telah juga memberikan kepada kami kehidupan melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang mengaplikasikan karya keselamatan Kristus di dalam hidup. Dan Allah Roh Kudus yang sama pula yang telah memberi firman kepada kami supaya kami boleh mengenal Allah dan mengerti kehendak-Nya. Kiranya Allah yang telah memberi firman menjadi Allah yang juga bekerja, mencerahkan pikiran kami supaya kami memperoleh pemahaman terhadap kebenaran firman, menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik, sehingga kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama boleh menjadi kekuatan yang Allah pakai untuk mengarahkan hidup kami, untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami hidup. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut penjelasan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mulai dari ayat yang ke-19. Di dalam ayat yang ke-19, di situ Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Ikutlah aku." Perintah "ikutlah aku." Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23, itu diikuti dengan Petrus berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Maka perintah "ikutlah aku", Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat paling tidak sebagai satu tindakan yang nyata untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pada hari itu. Jadi dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi persoalannya, mengikuti Yesus sebenarnya bukan semata-mata berkaitan dengan hal-hal yang tampak. Oleh karena mengikuti Yesus itu memang terkait dengan hal yang nampak, tetapi tidak semata-mata berkaitan dengan hal yang tampak. Maka Bapak Ibu bisa lihat dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18, Tuhan Yesus berbicara mengenai apa yang harus ada di dalam hati Petrus sebelum Tuhan Yesus mengajak dia untuk kemudian jalan dan mengikuti Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saya tahu bahwa ketika Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia melayani kira-kira 3,5 tahun. Berkali-kali di dalam Alkitab dicatat orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Artinya, kalau Bapak, Ibu, dan saya lihat berdasarkan fenomena yang nampak atau kenyataan yang kelihatan dari mata manusia, ada banyak sekali pengikut. Tetapi
ketika Yesus mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan sampai dengan mengalami apa yang disebut sebagai kematian, orang banyak yang berbondong-bondong itu lari meninggalkan dia. Bahkan mungkin mereka bersekutu bersama-sama dengan pemimpin agama Yahudi untuk berseru menyalibkan Yesus Kristus. Mereka melawan Yesus Kristus. Dari luar kelihatannya mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus Kristus, tetapi sebenarnya dari dalam mereka, di dalam hati mereka, mereka tidak pernah menjadi murid daripada Yesus Kristus. Maka saya percaya bahwa tindakan eksternal Bapak Ibu dan saya sebagai Kristen yang kelihatan dan kemudian bisa disaksikan oleh banyak orang sebenarnya ditentukan dari dalam. Oleh karena itu Yesus Kristus membereskan sekali lagi pikiran daripada Simon Petrus dan juga hati dari Simon Petrus sebelum berkata kepada dia, ikutlah aku. Dan pada akhirnya saudara dan saya tahu Simon Petrus berjalan terus-menerus mengikuti Tuhan Yesus. Pada masa sebelum Uni Soviet itu hancur, presiden terakhir yang memimpin Uni Soviet itu Mikhail Gorbachev. Pada masa itu Uni Soviet adalah kekuatan yang sangat besar yang bisa mengimbangi Amerika. Dia merupakan salah satu dari dua kekuatan adidaya yang begitu besar di dalam dunia. Tetapi kemudian setelah pemerintahan daripada Mikhail Gorbachev ini lalu saudara dan saya bisa melihat bahwa Uni Soviet itu hancur berkeping-keping. Sekarang mungkin yang paling kuat ya Rusia yang tampak atau kelihatan menonjol. Orang kemudian banyak berspekulasi dengan banyak teori mengenai apa yang menjadi penyebab daripada kehancuran itu. Tetapi entah sadar atau tidak, Mikhail Gorbachev di dalam sebuah wawancara itu mengatakan demikian. Di dalam hatiku, aku tidak pernah menjadi seorang komunis. Uni Soviet pada masa itu adalah sebuah negara komunis yang bisa mengimbangi Amerika. Salah satu penyebab, saya yakin salah satu penyebab kehancuran daripada Uni Soviet, negara komunis yang begitu besar itu adalah pemimpinnya tidak pernah menjadi seorang komunis. Bagaimana mungkin sebuah negara besar komunis itu bisa bertahan kalau dia dipimpin oleh seorang yang hatinya tidak pernah menjadi seorang komunis? Mungkin kita bisa bilang, oh puji Tuhan dengan demikian maka Uni Soviet bisa hancur. Ya, tapi begitulah gereja hancur hari ini. Orang bisa banyak di dalam gereja, tetapi kalau hati mereka tidak pernah betul-betul menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi Kristen yang sejati, maka mereka akan menjadi kekuatan yang besar yang menghancurkan gereja, bukan dari luar tetapi dari dalam. Mengapa? Karena hati mereka bukan Kristen sejak awal. Oleh karena itu maka saya mau mengajak kita untuk memikirkan mengenai apa itu kekristenan. Kita bicara seperti apa hati orang Kristen dan kemudian seperti apa kehidupan mereka. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama dari Tuhan Yesus. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya mau menggarisbawahi poin pertama dari apa yang kita bahas hari ini. Di dalam slide yang saya berikan di situ, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pertanyaan lebih daripada mereka ini adalah sebuah pertanyaan yang penting. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mengapa ini penting? Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini adalah sebuah pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah sebuah pertanyaan yang berbeda dengan dua pertanyaan selanjutnya. Di dalam dua pertanyaan selanjutnya hanya sampai kepada apakah engkau mengasihi aku. Lalu jawaban daripada Simon Petrus adalah benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya yang pertama, dia menambahkan sebuah frasa, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah kata mereka yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Saudara, kata benda di dalam bahasa Yunani itu punya gendernya. Misalnya kalau Tama seorang laki-laki, orang Yunani tidak perlu menulis seorang laki-laki bernama Tama. Dia tulis saja Tama dan manusia yang bernama Tama, kemudian ada gender yang mengikutinya. Gender itu maskulin. Maka pembaca langsung tahu bahwa Tama seorang laki-laki. Kalau itu seorang perempuan, maka gendernya adalah feminin. Tapi kalau itu adalah benda seperti mimbar ini, tidak bisa diidentifikasi gendernya maskulin atau feminin, maka dia akan memakai, orang Yunani akan memakai gender yang ketiga, yaitu neuter. Yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kata mereka itu bukan gendernya, bukan maskulin, artinya tidak bicara mengenai manusia-manusia laki-laki di sekitar mereka. Gendernya juga bukan feminin, sehingga pertanyaan ini tidak berkaitan dengan pengikut-pengikut Kristus mungkin yang perempuan yang ada di sekitar mereka. Gender yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah neuter. Artinya sementara berbicara mengenai benda-benda yang ada di sekitar mereka. Apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus, lebih dari segala sesuatu yang ada di sekitarku? Yang ada di sekitar kamu hari ini? Pertanyaannya apa? Mari kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat 14.
Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai 14. Saya tidak membaca, tapi saya mau mengingatkan Bapak Ibu mengenai cerita ini. Tuhan Yesus memang sudah bangkit dari antara orang mati, tetapi pada masa itu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan hanya sewaktu-waktu menampakkan diri. Tidak lagi seperti biasa terus jalan sama-sama dengan murid-murid, sehingga tidak ada jaminan masa depan bagi mereka. Mereka punya hidup itu terancam. Bapak Ibu mesti ingat pertanyaan Simon Petrus, Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau. Apa yang akan kami dapatkan kembali setelah kami meninggalkan segala sesuatu? Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu dan mengikut aku, dia akan mendapatkan kembali 100 kali lipat. Mungkin Simon Petrus di dalam kepalanya membayangkan, kalau saya ikut Tuhan meninggalkan satu perahu 100 kali lipat, lumayanlah 100 perahu. 100 jala, apalagi rumah yang dia tinggalkan satu, dia akan dapat berapa kali lipat. Tetapi ketika mereka pergi mengikuti Yesus 3,5 tahun, dan perjalanan mengikuti Yesus selama 3,5 tahun itu berakhir dengan penyaliban. Dan penyaliban itu dilakukan dengan sangat mengerikan, sehingga yang saudara dan saya sebut sebagai juru selamat itu disalibkan dalam kondisi telanjang. Tentara Romawi senantiasa memaku orang di atas kayu salib dalam kondisi telanjang untuk mempermalukan orang-orang yang disalibkan maupun pengikut-pengikutnya. Ini adalah pukulan yang sangat keras bagi murid-murid Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu akan lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Petrus bilang kepada murid-murid yang lain, aku akan kembali menangkap ikan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Oleh karena kecewa, nggak dapat apa-apa setelah 3,5 tahun meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus Kristus, nggak dapat apa-apa. Maka dia bilang, sekarang saya akan kembali menjadi penjala ikan. Penjala ikan menjadi penjala manusia, balik lagi menjadi penjala ikan. Dan sepanjang malam mereka nggak mendapatkan apa-apa, satu ikan pun tidak. Mereka berjuang untuk hidup, berjuang untuk memuaskan apa yang menjadi rasa lapar mereka. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa, sampai pagi hari Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka menebarkan jala di sebelah kanan, ada 153 ikan, sampai jala itu hampir koyak. Mereka tarik sampai ke darat. Waktu mereka sampai ke darat, Tuhan Yesus tidak mulai dengan bilang, bawa ikan itu supaya kamu bakar dan kamu makan. Enggak. Waktu mereka pergi sudah ada ikan dan sudah ada roti. Sisanya baru mereka ambil dari 153 itu, lalu kemudian mereka bakar dan kemudian mereka makan. Setelah makan kenyang, baru Tuhan Yesus tanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Mereka yang dimaksud di situ, jika ini gendernya adalah neuter, itu berarti Yesus sementara berbicara mungkin mengenai perahu dan jala yang baru saja dipakai untuk menangkap ikan. Ikan-ikan yang baru saja mereka tangkap dan memuaskan apa yang menjadi kebutuhan mereka, keinginan mereka sepanjang malam. Kalau saya mau sederhanakan kalimat Tuhan Yesus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku yang memberikan kamu berkat ini lebih daripada berkat-berkat yang baru saja aku berikan kepadamu? Bapak Ibu, inilah kekristenan. Kekristenan berarti saudara dan saya mengasihi Allah, mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku, sumber berkat, yang memberikan engkau segala sesuatu yang baik, yang engkau miliki saat ini, dan yang telah memuaskan hatimu, yang telah mengenyangkan perutmu itu, apakah engkau mengasihi aku yang telah memberi semuanya itu, lebih daripada segala sesuatu yang telah aku berikan kepadamu? Oleh karena itu maka saya kira tepat jika saudara dan saya mengatakan bahwa berdasarkan teks yang saudara dan saya baca, ciri utama murid Kristus adalah mereka mengasihi Kristus, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu yang pernah hadir di dalam kehidupannya. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini adalah sebuah permintaan yang egois? Kalau anak muda sekarang mungkin bisa bilang, Tuhan Yesus kok kelihatan terlalu posesif ya. Nggak boleh mengasihi yang lain, hanya mengasihi dia saja. Bukankah kalau saudara dan saya lihat ini di dalam kehidupan orang Kristen atau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada satu orang yang bilang kamu hanya boleh berelasi dengan saya, kamu hanya boleh mengasihi dan mencintai saya, dan kamu harus mencintai saya lebih dari segala sesuatu, kita akan melihat dia sebagai orang yang egois. Bukankah Yesus Kristus sekarang jika memang prinsipnya, kalau kamu mau ikut saya, kamu harus mengasihi aku lebih dari segala sesuatu. Apakah ini sebuah perintah yang egois? Apakah kalau saudara dan saya mengikut Tuhan, maka saudara harus mengabaikan dan meninggalkan segala sesuatu? Suami ikut Tuhan, istri ditinggalkan. Apakah memang harus ditafsirkan sedemikian? Istri ikut Tuhan, suami diabaikan. Apakah memang harus demikian?
Anak ikut Tuhan, orang tua itu tidak diperhatikan. Apakah memang harus demikian? Kalau memang ini yang dituntut oleh Tuhan Yesus, maka saudara dan saya bisa bilang bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang egois. Karena kalau ikut Dia berarti mengabaikan segala sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, saya kira tidak demikian. Saya kutip seorang penulis namanya C.S. Lewis. Dia mengatakan bahwa ketika Yesus meminta saudara dan saya mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu, itu tidak berarti bahwa Dia meminta saudara dan saya mengabaikan segala sesuatu. Tetapi yang Dia minta adalah kasihilah Dia, Allah yang sejati, yang adalah kasih itu. Supaya Dia melatih kita untuk tahu mengasihi segala sesuatu dengan benar. Saya tulis di dalam PowerPoint itu adalah prasyarat untuk mengasihi dengan benar. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa mengasihi segala sesuatu yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kita. Entah suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kalau Tuhan berikan kepada kita, mereka layak dikasihi, layak. Tetapi supaya kita bisa mengasihi dengan benar, Allah yang adalah kasih itulah yang harus mengajar kepada saudara dan saya bagaimana cara mengasihi mereka dengan benar. Jangan pernah bermimpi kita bisa mengasihi pekerjaan kita, mengasihi gereja kita, mengasihi pelayanan kita dengan benar, kalau kita tidak mulai dengan mengasihi Allah yang sejati. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki kasih kalau kasih itu tidak pernah ada di dalam hati kita dan menggerakkan kita untuk mengasihi? Kalau Allah adalah kasih, maka Dia harus ada di dalam hati Bapak Ibu dan saya. Kalau Allah adalah kasih, maka Dialah yang harus menggerakkan kita, mengajar kita bagaimana mengasihi dengan benar. Jadi Yesus tidak minta Bapak Ibu dan saya untuk mengabaikan segala sesuatu, tidak. Tetapi Yesus bilang, seolah-olah Dia mau bilang kepada saudara dan saya, kasihilah aku supaya aku hadir dalam hidupmu dan menata hatimu, mengajarkan engkau bagaimana mengasihi segala sesuatu dengan benar. Kita tidak dipanggil untuk menolak dan membenci segala sesuatu yang kita miliki. Kita diminta untuk mengasihi semua yang kita miliki kalau itu baik. Tetapi kita harus mengasihinya dengan benar. Dan Allah, hanya Allah saja yang bisa membuat saudara dan saya mengasihi dengan benar. Paling tidak, saudara, kita ini tidak bisa mengasihi segala sesuatu yang kita miliki dengan cara yang bertentangan dengan kehendak daripada Allah yang adalah kasih. Saya mengasihi anak saya, tetapi tidak semua yang dia minta harus saya berikan. Saya harus perhatikan apakah hal-hal yang dia minta ini sesuai dengan kebutuhannya dia, bertentangankah itu dengan firman atau tidak. Saya tidak bisa karena saya mengasihi dan mencintai dia, dan karena dia adalah anak satu-satunya, apapun yang dia minta saya kasih. Gak bisa begitu kan. Itu bukan kasih, itu kan tindakan yang kelihatannya sebagai kasih, tetapi ini kan tindakan yang mencelakakan. Tetapi kalau saya mengasihi dia, maka saya harus memperhatikan apakah ekspresi cinta kasih saya kepada dia itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Saya tidak tahu apakah ada mahasiswa di sini, tetapi kan ada masa-masa mahasiswa itu ujian tengah semester, ujian akhir semester, ada dosen yang kasih soal-soal yang sulit gitu. Apakah ekspresi kasih itu berarti karena saya mengasihi teman saya yang lagi kesusahan menemukan jawaban, kebetulan saya tahu saya mengekspresikan kasih saya dengan memberikan jawaban kepada dia, apakah itu kasih? Saudara dan saya tidak bisa mengasihi seseorang dengan melawan kehendak daripada Allah yang adalah kasih itu. Kasih tidak bisa bertentangan dengan kasih. Dan kalau Allah adalah kasih yang sejati, saudara tidak bisa mengekspresikan kasih dengan cara yang bertentangan dengan apa yang Dia kehendaki. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus bilang, kasihilah aku lebih dari segala sesuatu, supaya aku mengajar engkau bagaimana cara mengasihi dengan benar. Tahun 2003 Bapak Ibu saya melayani di Pulau Alor. Waktu itu belum join dengan gerakan kita, dan kemudian kami pergi melayani. Selama kira-kira 3 bulan kami tinggal di satu rumah. Jadi itu rumah semacam base campnya kami. Dan di rumah itu menikmati pelayanan daripada suami istri yang tempat kami tinggal itu. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kelihatannya kehidupan mereka tuh baik, bisa jadi berkat. Sampai saya dalam hati besok-besok kalau menikah, saya pengen keluarga saya kayak seperti itu. Tapi kan kalau kita mau tanya sungkan. Masih mahasiswa waktu itu, sehingga ya sudahlah saya biarkan semua berjalan seperti biasa. Sampai besok kami akan pulang, saya tunggu momen itu. Saya lihat dia biasa minum kopi, bapaknya minum kopi di depan dekat teras. Lalu sengaja saya datang ke situ karena besok mau pulang, saya duduk di situ. Lalu kemudian ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, kemudian saya tanya, Pak, saya mau tanya satu. Saya lihat selama 3 bulan ini Bapak Ibu punya keluarga bagus sekali. Boleh enggak cerita sedikit bagaimana bisa begitu? Wah, dia tertawa. Lalu dia bilang, kamu nih masih muda, sudah punya pacar belum? Saya bilang belum. Itu belum tahu apa-apa kamu. Lalu kemudian dia cerita.
Belum ada 2 tahun yang lalu kami mau cerai. Saya terkejut. Lalu kemudian dia mulai cerita sejarah yang panjang. Dia itu atlet Aikido. Istrinya atlet Taekwondo. Lalu mereka sama-sama dari NTT itu dikirim sebagai atlet PON. Ketemulah di pesawat, lalu kemudian menikah. Karena dua-dua berprestasi, maka waktu pulang dua-dua jadi pegawai negeri. Setelah sudah jadi pegawai negeri, menikah, belum ada anak, nggak ada masalah. Waktu punya 1 anak, punya 2 anak. Istri itu bukan karena benci suami, saudara ya. Karena mencintai suami, dia bilang sama suami begini, lebih baik saya berhenti kerja saja supaya bisa urus anak-anak kita. Suami bilang oke, tapi dalam pikirannya dia, sekarang kalau istri sudah berhenti kerja berarti penghasilan kurang kan. Maka dia berusaha untuk cari tambahan. Dia bilang sejak saat itu, saya cari tambahan itu bukan karena saya benci keluarga saya. Saya mengasihi mereka dan saya siapkan semua. Tapi kemudian mungkin komunikasi yang kurang, entah apalah. Tetapi dia bilang sekitar 3 atau 4 bulan kemudian semua masalah dari lantai sampai loteng itu masalah. Lalu mereka bertengkar hebat. Dia bilang ada satu hari di mana dia duduk, kursi yang dia pakai itu, kursi malas itu, yang goyang. Dia bilang saya lagi duduk di sini. Kami bertengkar, lalu tiba-tiba saya dengar ada orang lari dari dapur. Dia baru sadar bahwa itu istrinya dan terlambat, saudara. Begitu dia bangun, istrinya atlet Taekwondo. Bapak ibu kalau punya bapak-bapak punya istri atlet agak sedikit hati-hati nih. Begitu dia berdiri, istrinya loncat dari dapur lalu 1 tendangan tuh. Keluar dia. Dia bilang antara dia setengah sadar dan tidak sadar di teras itu. Tetangga mau datang bantu dia, istrinya bilang kalau kamu pegang dia, kamu yang saya tendang. Siapa berani sama istri kayak begini? Waktu saya dengar cerita ini, waktu saya mau menikah dengan Vikaris Grace, saya tanya dulu kamu belajar kamu ada belajar bela diri enggak? Waktu dia bilang enggak, paling tidak saya lega. Tapi habis cerita itu, saudara, kira-kira 2 tahun kemudian saya enggak berasa ada bekas kok. Lalu dia cerita, ada seorang hamba Tuhan yang melayani dia. Dan di dalam keluarga itu orang pertama yang mengalami kelahiran baru adalah suaminya. Sementara dalam proses perceraian. Lalu kemudian pendeta itu bilang, kalau kamu sudah percaya sama Tuhan, apakah kamu mengasihi Tuhan? Iya, saya mengasihi Tuhan. Saudara ingat, seperti cinta yang mula-mula dalam hati. Lalu kemudian, kalau kamu mengasihi Tuhanmu, cobalah belajar taat sama firman-Nya. Firman yang mana Pak Pendeta? Apa yang disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dia bilang sulit Pak, saya sudah sulit sekali untuk mencintai dia. Bapak kalau ditendang istri bagaimana? Lalu kemudian pendeta itu bilang, coba kamu lihat dari Hosea. Hosea itu bukan hanya disuruh untuk mengawini seorang pelacur. Mengawini pelacur gampang. Tetapi coba kamu lihat, Tuhan minta dia untuk belajar mencintai pelacur itu. Setelah dia mencintai pelacur itu, dia nikahi pelacur itu pergi dan melacur lagi. Sakit hati Hosea. Hosea harus sakit hati supaya sakit hatinya dia mewakili sakit hati Tuhan. Lalu kemudian pendeta itu bilang sama dia, kamu harus belajar mengasihi dan mencintai istri yang Tuhan berikan pada kamu. Dia layani istrinya. Istrinya juga terima Tuhan Yesus. Saudara, itu keluarga enggak jadi pecah. Tidak jadi cerai. 2 tahun kemudian saya praktek di situ. Saya pengen punya keluarga kayak begitu. Kalau saya tahu ceritanya seperti sebelumnya, saya juga ragu-ragu. Tetapi cinta kasih Tuhan. Tuhan mengajar mereka bagaimana suami harus mengasihi istri dengan benar. Dan bagaimana istri kemudian belajar mencintai suaminya dengan benar. Siapa saudara dan saya sehingga saudara dan saya bisa mencintai semua dengan benar. Bagaimana saudara dan saya mau membagi cinta kasih itu kepada suami, kepada istri, atau kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada pekerjaan kita, kepada gereja kita. Siapa kita sehingga kita bisa bagi hati kita untuk sekian banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk dikasihi. Gak bisa. Saudara dan saya hanya bisa melakukan itu jika Allah mulai masuk ke dalam hati saudara dan saya dan menggerakkan kita, mengajar kita bagaimana cara mengasihi segala sesuatu dengan benar. Oleh karena itu maka di dalam slide yang saya tulis di situ, mengasihi Allah lebih dari segala sesuatu adalah prasyarat. Itu adalah prasyarat supaya saudara dan saya bisa mengasihi dan mencintai yang lain dengan benar. Ini adalah syarat supaya saudara dan saya bebas dari berhala. Seorang penulis namanya Timothy Keller. Timothy Keller bilang bahwa yang menjadi berhala dalam hidup Bapak Ibu dan saya biasanya bukan hal-hal yang buruk. Yang paling berpotensi jadi berhala itu hal-hal yang baik. Justru karena dia baiklah maka dia bisa jadi berhala.
Perintah ini, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit di atas, di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Bukankah semua yang di langit di atas, di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi ini kan diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan bilang sungguh amat baik. Justru karena dia sungguh amat baik, maka dia bisa jadi berhala. Apa yang baik dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya hari ini? Semua yang baik yang Tuhan berikan sebagai berkat, itu layak untuk dijaga dengan baik. Karena itu baik, itu layak untuk dikasihi. Karena itu baik, maka itu layak untuk saudara dan saya cintai. Kita mesti pelihara, kita mesti pertanggungjawabkan itu. Tetapi kadang-kadang usaha untuk menjaga, memelihara segala yang baik itu bisa berubah menjadi pemberhalaan. Anak muda waktu pacaran rajin sekali datang ke gereja. Ketemunya di PA di gereja. Seharusnya idealnya setelah menikah ini menjadi sebuah kekuatan yang lebih besar untuk kemudian melayani Tuhan. Tetapi berapa banyak orang yang menjadikan keluarga justru sebagai alasan justru untuk kemudian tidak melayani. Apa yang baik yang sebelumnya Tuhan percayakan seharusnya menjadi kekuatan yang makin besar sebagai alat atau sarana yang makin baik untuk kemudian saudara dan saya pakai untuk kemudian melayani Tuhan. Tetapi seringkali dia bisa berubah menjadi berhala yang menghalangi relasi saudara dan saya dengan Tuhan, bukan karena dia jahat atau dia tidak baik, tetapi justru karena dia baik. Hanya cinta kepada Allah lah yang membuat saudara dan saya bisa mengasihi semua yang baik itu dengan benar, sehingga dia tidak berubah menjadi berhala. Sekali lagi, yang baik itu layak untuk dikasihi. Kekristenan bukan sebuah keyakinan yang mengajak saudara dan saya untuk membuang segala sesuatu, menyingkirkan segala sesuatu. Tidak. Kekristenan mengajak saudara dan saya bertanggung jawab terhadap segala sesuatu. Dan saya percaya tanggung jawab itu melibatkan cinta, melibatkan perhatian, bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak kita, bertanggung jawab terhadap gereja, melibatkan cinta kasih kepada gereja, melibatkan cinta kasih terhadap keluarga dan anak-anak kita. Tetapi hanya cinta kepada Allah di atas segala sesuatu lah yang membuat Bapak Ibu dan saya itu bisa terhindar, sekali lagi bisa terhindar dari pemberhalaan. Yang ketiga, mengapa kita harus mengasihi dan mencintai Kristus lebih dari segala sesuatu? Karena saudara dan saya mengasihi, kalau saudara dan saya mengasihi dan mencintai Kristus lebih dari segala sesuatu, maka kita punya kemungkinan untuk bertahan sampai akhir. Simon Petrus itu pernah bilang, Tuhan kalau yang lain lari meninggalkan engkau, saya enggak. Saya akan memberikan nyawa saya bagi kamu. Waktu Tuhan Yesus bilang, aku akan pergi ke tempat kemana aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Simon Petrus bilang, memangnya mau kemana sih Tuhan? Kasih tahu saya akan pergi sama-sama dengan engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu akan pergi ke tempat kemana aku pergi, Simon? Saya kasih tahu kamu, besok sebelum ayam berkokok kamu telah menyangkali aku 3 kali. Lalu Simon Petrus bilang apa? Meskipun mereka semua lari meninggalkan engkau, aku rela mati bersama-sama dengan engkau. Wah, luar biasa. Kalau kita ketemu orang kayak begini, kelihatan begitu loyal, kelihatan begitu mengasihi dan mencintai kita, kita senang. Tapi Yesus Kristus dengan jujur mengatakan, kamu gak mungkin Petrus, kamu gak mungkin pergi ke tempat kemana saya pergi. Dan besoknya terbukti, sebelum ayam berkokok, Simon Petrus telah menyangkali Yesus 3 kali. Bukankah ini persoalannya? Sehingga Tuhan Yesus tanya dia, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon Petrus tidak akan mungkin bisa bertahan di dalam pergumulan, di dalam penderitaannya, kalau dia tidak mengasihi Kristus lebih dari segala sesuatu, bahkan mengasihi Kristus lebih daripada kehidupannya sendiri. Orang kalau pacaran berjalan makin jauh itu kan makin bagus ya, asal jalan berdua. Saya masih ingat, saya waktu masih remaja ya sempat pacaran juga. Ada perbedaan perlakuan saya dengan terhadap pacar saya dan perlakuan saya terhadap ibu kandung saya. Ibu kandung saya itu kadang-kadang bilang sama saya, Tam, antar mama ke pasar. Itu beban, meskipun pakai motor, beban itu. Mama saya kalau pergi ya belanja, Bapak Ibu pasar tradisional itu panjang, bisa 1,5 km. Mama saya itu sangat tekun. Dia bisa tanya harga dari sini sampai sini. Baru dia lihat ini mana yang paling murah, dia balik. Jadi saudara bisa bayangkan kalau antar mama belanja itu berjam-jam. Saya kehilangan kesabaran saya, padahal naik motor. Tama antar mama lah, pakai motor. Enggak lah, saya minta adik saya yang nomor 2 antar. Dia yang paling sering antar mama saya. Tapi waktu di Kupang ada KKR, waktu itu pendeta Ade Manuhutu, dia pergi KKR 3 hari.
Lalu kemudian saudara, ini lapangan, ini rumah saya, ini rumah pacar saya. Jadi rumah saya kalau di barat maka dia punya di timur. Jalan dari sini ke lapangan itu kira-kira 6 kilo. Dari lapangan ke rumah pacar saya itu kira-kira 5 kilo, 11 kilo. Saya masih ingat waktu itu entah kenapa saya sulit sekali pakai motor saya. Lalu pacar saya, saya belum mau bilang bertobat sih belum. Tapi pacar saya waktu itu orang yang kenal Tuhan lah. Dia bilang sama saya, "Tam, mau nggak pergi KKR?" Ya tentu mau dong. Jalan dengan orang kampung dari rumah saya 6 kilo menuju ke lapangan. Selesai KKR kira-kira jam 9, setengah 10 malam. Karena saya seorang cowok yang baik itu, saya antar dia jalan kaki ke tempatnya dia. 11 kilo dong. Setelah itu saya balik. Semua orang sudah tidur, Bapak Ibu, masih ada saya jalan 11 kilo menuju ke rumah. Besok pagi bangun itu pinggang sampai betis sakit semua. Tapi siang besoknya lagi waktu dia tanya, "Tam, pergi KKR enggak?" Pergi lagi meskipun jalan kaki. 3 hari berarti saya jalan 66 kilo. Makin jauh, makin bagus. Coba kalau mama saya yang bilang, "Ayo antar mama ke pasar 66 kilo dalam 3 hari." Enggak mungkin meskipun pakai motor. Apa yang membedakan perlakuan saya terhadap ibu kandung saya dengan orang yang saya sebut tadi sebagai pacar saya? Hari ini anak muda bilang itu cinta kan ya. Apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya ketika Bapak Ibu dan saya mengikut Tuhan? Tidak mungkin itu, ikut Tuhan lalu semua berjalan mulus kan ya. Tidak mungkin Bapak Ibu dan saya mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, lalu kemudian memberi diri untuk melayani Tuhan. Menjadi Kristen saja pun sudah sulit, apalagi ketika saudara dan saya memutuskan untuk mulai memberi diri kita dan kemudian melayani Tuhan. Ada terlalu banyak kesulitan di situ. Apa yang memungkinkan saudara dan saya bertahan? Saudara dan saya nggak bisa bertahan dengan hal-hal yang lain kecuali saudara dan saya mengasihi dan mencintai Dia lebih dari segala sesuatu. Kalau saudara dan saya mengasihi Dia lebih dari segala sesuatu, maka kita tidak akan rela untuk menukar apapun dengan Dia. Oleh karena itu maka Kristus bilang kepada Simon Petrus, "Kamu harus mengasihi dan mencintai aku lebih dari apapun di dalam alam semesta ini." Dan inilah kekristenan. Orang Kristen adalah orang yang mengasihi dan mencintai Kristusnya lebih dari segala sesuatu. Sehingga di poin yang terakhir, saya tulis di situ, kasih kepada Allah di atas segala-galanya membuat saudara dan saya bisa berkomitmen kepada Allah dan kebenaran. Dengan demikian, kadang-kadang kita bisa rela untuk berpisah. Orang Kristen itu seringkali digambarkan seperti orang yang penuh dengan cinta kasih sehingga tidak mungkin berpisah dengan siapapun. Saya sering lihat jemaat itu waktu lihat pendetanya atau hamba-hamba Tuhan terlibat dalam perdebatan, sering ada pertanyaan ini kan, orang Kristen kok begitu ya? Kan kalau berdebat nanti kita terbelah. Iya. Memangnya kenapa? Apakah memang kekristenan itu adalah, kalau saya pakai istilah agama atau sebuah keyakinan, sebuah wawasan dunia yang tidak memungkinkan perpisahan? Justru sebaliknya. Kalau saudara dan saya mengasihi dan mencintai Tuhan dengan benar, kita cukup berani ya. Kita punya kerelaan untuk berpisah dengan segala sesuatu yang lain meskipun saudara dan saya mengasihi dan mencintai Dia. Atau sebaliknya, Dia mengasihi dan mencintai saudara. Ketika saudara dan saya ikut Tuhan, ada orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang begitu saudara bilang, "Saya memutuskan untuk menjadi Kristen, melayani Tuhan saya." Keputusan ini bisa mengakibatkan orang yang tadinya jalan sama-sama dengan kita meninggalkan kita, bukan? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah mengalami pengalaman itu. Pertama kali saya ambil keputusan menjadi hamba Tuhan, orang pertama yang melawan keputusan itu justru papa kandung saya. Apakah karena benci hamba Tuhan? Enggak. Dia suka mancing, dan kalau dia pergi pancing dia dapat ikan yang paling besar dan ikan paling baik, pasti singgah di pastori. Kalau Pak Irwan Hung adalah pendeta saya waktu itu, pasti ikan terbaik dapat tuh. Yang paling besar dan paling bagus. Apakah ini berarti dia mengasihi hamba Tuhan? Setelah saya belajar dan kemudian mengerti, mungkin bukan mengasihi, kasihan sama hamba Tuhan. Oleh karena itu waktu kami duduk lalu saya bilang, "Pak, nggak jadi dokter." "Ini apa? Mau jadi apa?" "Sekolah pilot." Dia sebut semua kecuali pendeta. Lalu saya bilang, "Pak, enggak, nanti mau sekolah teologi." Dia simpan makanannya, dia lihat saya, lalu pertanyaan pertama, "Kamu mau makan apa nanti?" Sejak hari itu, studi keputusan untuk menjadi hamba Tuhan itu menjadi pergumulan bagi saya. Pergi sekolah, mau berangkat, beliau yang belikan tiket. "Kamu mau pergi, saya belikan tiket."
Tapi kemudian sampai di bandara dia bilang, saya nggak akan kasih 1 sen untuk bayar uang sekolah. Begitu sudah peluk mama, peluk dia mau jalan. Dia peluk, tapi kemudian dia bilang begini, jangan pulang sebelum kamu buktikan bahwa ini panggilan Tuhan. Orang pertama yang menantang keputusan itu adalah orang yang terdekat. Hari ini relasi kami sangat baik. Tuhan pulihkan itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saya bisa lihat bahwa kadang-kadang ketika saudara dan saya memutuskan untuk mengikut Tuhan, tidak selalu semua orang di sekitar saudara dan saya itu mendukung. Cinta kepada Allah membuat saudara dan saya memiliki keberanian dan kerelaan untuk berpisah dengan siapapun. Meskipun pada saat yang sama, kita bukan orang-orang yang terlalu mudah berpisah dengan semua orang. Tetapi mestinya ada kerelaan untuk itu. Mestinya ada keberanian untuk itu. Cinta kepada Allah bisa memisahkan saudara dan saya dari orang-orang yang kita kasihi, atau memisahkan orang-orang yang mengasihi kita dari kita. Karena apa? Karena saudara dan saya mengasihi Allah dan kebenaran. Tuhan bereskan pertama kali. Percakapan pertama setelah Tuhan memberikan segala sesuatu yang diharapkan Petrus sepanjang hari itu. Tuhan bilang, kamu harus mengasihi aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, slide berikutnya. Kalau seandainya saya mengasihi Tuhan, mari Bapak Ibu perhatikan 3 kali di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ada 3 kali Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ada 3 kali pula Simon Petrus berkata, ya Tuhan, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Yang saya mau garis bawahi malam hari ini adalah frasa, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus bilang kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita ingat dalam bacaan ini, pada pertanyaan yang ketiga, Simon Petrus itu mau menangis. Bahkan kalau saya bilang mau menangis, kalau saudara saya baca di sini, ya sudah menangis gitu. Simon Petrus sedih, menangis mungkin, oleh karena Tuhan Yesus bertanya kepada dia 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Mungkin pertanyaan ini mengingatkan Simon Petrus pada 3 kali penyangkalannya. Tetapi saya kira bukan persoalan terbesar itu, bukan hanya ingat bahwa dia pernah menyangkali Yesus 3 kali. Persoalan yang paling besar adalah bagaimana menunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa sekarang saya benar-benar mengasihi dia. Dulu Simon Petrus bilang, saya mengasihi engkau, kalaupun mati saya akan kasih nyawa saya untuk kamu. Tetapi kemudian besok dia menyangkali Yesus 3 kali. Sekarang hatinya benar-benar mengasihi dan mencintai Tuhan. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan cinta kasih itu. Sekali lagi, dia tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan cinta kasih itu kepada Tuhan. Simon Petrus mungkin sedih karena dia berpikir, dulu saya tidak mengasihi engkau, saya telah mengkhianati engkau. Sekarang Tuhan, engkau tahu saya benar-benar mengasihi engkau, tapi saya tidak tahu bagaimana mengekspresikan cinta kasih saya kepadamu. Dan saudara dan saya bersyukur bahwa Kristus kita, sang kepala gereja itu adalah seorang pribadi yang sangat mencintai umatnya. Sehingga ketika Petrus tidak tahu bagaimana harus mengekspresikan cinta kasih, Tuhan Yesus mengajar kepada dia, gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita coba menempatkan diri kita di dalam konteks ini. Kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Sehingga kita lagi berduka cita, saya tidak tahu ya bagaimana caranya supaya Tuhan mengerti. Atau orang yang ada di depan saya ini, kalau kita Petrus, mengerti bahwa saya benar-benar mencintai dia. Lalu orang yang berdiri di depan itu kasih tahu, Simon Petrus, engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu bukan melakukan hal-hal yang terlalu spektakuler. Kadang-kadang kita mau mengekspresikan cinta kasih kita melalui tindakan-tindakan yang spektakuler. Tetapi nyatanya tidak. Perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus sangat sederhana. Gembalakanlah domba-dombaku. Semua orang yang mengasihi dan mencintai Tuhannya pasti memberi diri untuk melayani Tuhannya. Saya percaya bahwa tidak ada orang Kristen sejati yang tidak melayani Tuhan. Meskipun tentu kita juga mesti berhati-hati bahwa tidak semua yang melayani Tuhan adalah Kristen yang sejati. Sekali lagi, tidak semua yang melayani Tuhan adalah Kristen yang sejati. Tetapi semua Kristen yang sejati, yang mengasihi Tuhannya, pasti memberi dirinya untuk kemudian melayani Tuhannya. Ya, sebelum Bapak Ibu dan saya maju lebih jauh, mungkin kita perlu tanyakan ini kepada diri kita masing-masing. Di dalam konteks pelayanan di dalam Geri Samarinda ini,
Apakah saudara dan saya saudara benar-benar memberi hati kepada Tuhan dan mengasihi Dia? Kalau seandainya iya, saudara benar, saya mengasihi Tuhan saya. Pertanyaan selanjutnya, di mana tempat saudara melayani? Siapa yang telah saudara layani? Apakah kita percaya bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan? Saudara, yang namanya pelayanan atau cinta kepada Tuhan yang diekspresikan melalui pelayanan pasti berkaitan dengan manusia. Pendeta Irwan dan Semu Diana ini tidak bisa datang kepada sinode lalu bilang kepada Pak Anton dan Pendeta Sucipto, kami mau pergi melayani di Pulau Nipa, enggak lagi di Samarinda. Lalu kemudian sinode akan tanya, berapa orang Kristen di Pulau Nipa? Enggak ada. Di titik awal sinode akan pikir, hati kalian mulia sekali ya, pendeta dan Semu, hati kalian begitu mulia. Meskipun enggak ada orang Kristen di sana, kalian tetap mau pergi melayani di Pulau Nipa, salah satu pulau terluar di Indonesia. Lalu pertanyaan berikut, kalau begitu ada berapa orang non-Kristen di sana? Juga enggak ada. Jadi itu pulau kosong. Kami mau pergi dan mempermuliakan Tuhan di pulau kosong itu. Saya mau tanya, sinode izinkan enggak? Enggak mungkin. Karena yang namanya pelayanan berurusan dengan manusia. Pelayanan yang mungkin saat ini yang tidak kelihatan langsung berkaitan dengan manusia, ya ini tim Aufi. Kelihatannya berhadapan dengan mesin di situ, berhadapan dengan komputer. Tetapi untuk apa? Untuk memungkinkan manusia mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Di dalam dunia ini ketika saudara dan saya mengasihi Allah, Allah akan memanggil saudara dan saya untuk melayani Dia. Dan ketika saudara dan saya melayani Dia, berarti saudara dan saya terlibat di dalam pelayanan-pelayanan terhadap sesama kita. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Sekali lagi, tidak mungkin ada orang Kristen sejati yang tidak memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Meskipun tidak semua yang melayani Tuhan adalah Kristen yang sejati. Kadang-kadang kita pikir, tapi saya gagal, saya takut gagal, atau saya orang yang gagal. Orang Kristen itu bukan orang yang gak pernah gagal kan. Petrus ini orang yang jelas-jelas gagal. Dia pernah gagal dan Tuhan panggil dia dan kemudian ajak dia untuk melayani umat Allah. Salah satu persoalan di dalam gereja adalah kegagalan memang. Kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan dan saya pernah gagal, maka ketika Tuhan menggerakkan saya untuk masuk ke dalam sebuah konteks pelayanan yang baru, bayang-bayang kegagalan itu seringkali mengikuti saya sehingga saya sulit sekali untuk keluar dan melayani Tuhan. Sebaliknya orang lain di luar saya yang pernah gagal ini, ketika melihat saya bangkit untuk melayani, biasanya yang mereka ingat yang mana? Dulu kan dia pernah gagal di sini, di sana. Dulu pernah dipercayakan pelayanan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Penilaian seperti ini pada akhirnya membuat orang-orang yang gagal itu terus terpuruk di dalam kegagalan mereka dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia melihat dirinya sebagai orang yang gagal, seolah-olah nggak ada kesempatan bagi orang yang gagal untuk bisa melayani Tuhan. Sementara orang Kristen lain di sekitarnya juga melihat dia sebagai orang yang gagal dan gagal pula memberi kesempatan bagi dia untuk bangkit dan melayani Tuhan. Mari saudara dan saya belajar dari Kristus sang kepala gereja itu. Petrus ini orang yang gagal, 3 kali menyangkali dia. 3 kali menyangkali dia dan 3 kali pula dia panggil Simon Petrus untuk memberi diri dan melayani dia. Saya percaya bahwa kekristenan itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Pernahkah Bapak Ibu dan saya mengalami kegagalan di dalam pelayanan-pelayanan kita? Ya, kegagalan dalam aspek yang mungkin kelihatan bagi orang lain atau bahkan mungkin dari saudara dan saya secara personal di dalam hati. Kadang-kadang kan hamba Tuhan juga bisa gitu. Kita habis persiapan dari malam, pagi, waktu mau khotbah tuh, waktu keluar dari rumah, rasanya sudah siap benar. Begitu sampai di atas mimbar, waktu khotbah kita sudah bisa rasa kan, rasanya kok gak kayak yang tadi disiapin. Meskipun itu sudah tulis tuh. Saya tidak tahu, tapi saya kira hampir semua hamba Tuhan pernah mengalami perasaan itu. Dari rumah tuh rasanya sudah siap, kita sudah berdoa, persiapan sudah matang. Sampai di atas mimbar begitu kita khotbahkan, kita sendiri rasa bahwa kayaknya enggak kayak begitu. Tidak seperti yang diharapkan. Lalu kemudian waktu masuk kepada ibadah yang kedua, persiapan lebih keras lagi supaya ibadah kedua lebih baik. Belum tentu loh. Dan hari itu kadang-kadang kita pulang, lalu kemudian pikir-pikir sudah capek baca, sudah capek susun khotbah, rasanya sudah baik. Kemudian kenapa kok waktu berkhotbah itu tidak seperti yang diharapkan? Sampai derajat tertentu
Seorang hamba Tuhan bisa merasa bahwa dia gagal. Apakah kemudian dia harus berhenti? Dan kalau begitu mulai hari ini saya nggak usah khotbah lagi lah. Saya nggak usah lagi menyampaikan firman Tuhan. Saya kira tidak bisa begitu. Kenapa? Karena kekristenan bukan berbicara mengenai orang-orang yang nggak pernah gagal. Kekristenan itu berbicara mengenai orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah untuk kembali melayani Dia dan umatnya. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan, mengasihi Dia, maka Dia akan lebih besar daripada kegagalan kita, bukan? Dia lebih besar daripada ketidakmampuan saudara dan saya, sehingga seharusnya kita bisa memberi diri kita untuk kemudian melayani Dia. Pertanyaan yang berikut adalah di dalam slide itu, apa itu pelayanan sebenarnya? Saya harus melayani Dia, tapi pertanyaannya adalah apa itu pelayanan? Kalau kita mau lihat berdasarkan kalimat Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Bagi saya Tuhan Yesus sementara mendefinisikan pelayanan. Pelayanan berarti saudara dan saya melaksanakan tanggung jawab yang dipercayakan, bukan menduduki posisi tertentu. Bagi saudara yang berasal dari timur seperti saya, saudara tahu bahwa di dalam gereja-gereja kita, saya dari Gemit, itu kalau Natal atau Paskah, saudara, kita punya buku acara itu. Itu kalau dilipat kertas A4 dilipat. Di belakang itu ada beberapa halaman, bisa 2 halaman sendiri nama panitia, font 9. Terus itu dibelah 2 dan ada. Kalau saudara dan saya panitia punya nama, dia ada jadi panitia dan namanya dia nggak masuk di situ, tahun depan dia nggak akan jadi panitia lagi. Jadi yang bikin buku acara itu harus hati-hati sedemikian rupa supaya tidak satu nama pun yang luput, harus masuk. Saudara bisa bayangkan kalau 2 halaman dibagi 2 font 9. Penuh, itu berarti kan bisa puluhan orang namanya ada di situ. Pertanyaannya, sepanjang persiapan sampai dengan hari H berapa sih yang kerja? Kadang-kadang cuma 3. Jadi itu seperti keramaian di atas bukit Golgota waktu Yesus disalib tuh. Ramai sekali, tapi yang tersalib 3. Itu 3 yang kerja tuh. Seringkali yang terjadi sedemikian. Jadi semua ingin menjadi panitia, tetapi yang melaksanakan tanggung jawab 3. Pertanyaannya adalah siapa yang melayani? Yang menduduki posisi katakanlah sebagai panitia atau yang menjalankan tanggung jawab sebagai panitia. Saudara bisa aplikasikan ini di dalam seluruh dimensi hidup saudara dan saya. Saya mahasiswa Kristen. Apakah saya mahasiswa Kristen karena saya kebetulan adalah seorang mahasiswa dan beragama Kristen? Saya guru Kristen. Apakah karena saya adalah seorang guru yang kebetulan beragama Kristen? Apalagi, saudara bisa kaitkan itu semua posisi ini dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saudara ingat, Tuhan Yesus bilang begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Simon bilang, iya aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus tidak bilang begini, jadilah gembala. Kalau dia bilang jadilah gembala, Petrus cukup jadi seorang gembala, duduki posisi sebagai gembala dan selesai di situ. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus Kristus di sini adalah gembalakanlah domba-dombaku. Perintah ini adalah perintah untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai seorang gembala. Simon Petrus adalah gembala karena dia melakukan pekerjaan sebagai seorang gembala. Simon Petrus adalah gembala bukan karena dia menduduki posisi sebagai gembala. Orang tua Kristen bukanlah orang tua yang kebetulan beragama Kristen dan punya anak. Orang tua Kristen adalah orang tua yang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diperintahkan firman kepada dia bagi anak-anaknya. Sehingga saya sangat percaya bahwa inilah pelayanan. Melayani berarti saudara saya melaksanakan, mengerjakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita tanpa harus peduli posisi apa yang sebenarnya saudara dan saya berikan. Di dalam konteks teologi reform saudara dan saya waktu bicara mengenai panggilan, itu kan bisa bergeser ya. Panggilan itu seperti stasiun. Hari ini kalau stasiun kereta lah ya, saya tidak tahu tapi katakanlah di Depok itu ada beberapa stasiun kereta. Hari ini saya di stasiun A, mungkin besok di stasiun B, lusa di stasiun C. Pernah ada pertanyaan, kalau pengusaha jadi pendeta mulia enggak? Bapak Ibu saya enggak sendirian kan ya. Pengusaha jadi pendeta mulia enggak? Pendeta jadi pengusaha? Mana lebih mulia? Pengusaha jadi pendeta, pendeta jadi pengusaha. Biasanya kalau ada pengusaha memutuskan jadi pendeta otomatis mulia. Sementara ada pendeta jadi pengusaha otomatis tidak mulia. Saudara, kalau pengusaha jadi pendeta padahal Tuhan tidak pernah panggil dia jadi pendeta, ini bukan pekerjaan yang mulia.
Kalau memang Tuhan minta dia bergeser dari posisi sebagai seorang pengusaha menjadi pendeta dan dia bergeser, ini mulia. Sebaliknya, ada masa mungkin seorang hamba Tuhan itu melayani, lalu sampai di satu titik mungkin dia sadar bahwa itu bukan posisi yang seharusnya. Dia tinggalkan posisi itu menuju kepada posisi yang seharusnya. Bagi saya, saudara, saya harus memahami itu sebagai penggenapan kehendak Tuhan. Karena ini bukan masalah posisi, tetapi melakukan tanggung jawab yang seharusnya. Persoalan yang terbesar adalah setelah saudara saya menjadi Kristen, Tuhan tuh kasih banyak sekali tanggung jawab. Satu manusia biasanya mengerjakan beberapa tanggung jawab. Seorang pendeta di rumah dia, di gereja dia pendeta, di rumah dia suami dan papa mungkin. Mungkin dia pergi dan kemudian dia harus mengajar, dia harus punya tanggung jawab yang lain. Dan semua itu kalau memang Tuhan percayakan, dia harus memberi yang paling baik di situ. Ketika Tuhan mempercayakan kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu gereja ini dan kemudian dilepas dari seluruh pekerjaan, Tuhan mempercayakan gereja ini sebagai tempat atau rumah di mana saudara bertumbuh secara spiritual, melayani bersama-sama. Apa sih pelayanan yang dipercayakan kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kerjakan? Ketika Kristus berbicara dengan Yesus Kristus berbicara dengan Simon Petrus, sebelum dia bilang ikutlah aku, dia memberi peringatan yang serius kepada Simon Petrus. Mengikut aku berarti melayani aku. Melayani aku berarti melakukan semua tanggung jawab yang dipercayakan kepadamu. Sekali lagi, cinta kasih kepada Allah selalu terekspresi melalui apa yang kita sebut sebagai pelayanan. Melayani Allah melalui pelayanan kepada umatnya. Yang ketiga, saudara. Semua Kristen ketika mereka melayani, saya bilang kita harus melayani. Bapak Ibu memberi diri untuk kemudian melayani. Semua Kristen itu melayani dengan kesadaran bahwa pelayanan adalah anugerah. Slide yang ketiga. Mari Bapak Ibu kita baca satu bagian perbandingan ya di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat. Tadi saya bilang kita harus melayani dan waktu kita harus melayani dengan penuh tanggung jawab. Mengapa? Kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Oleh anugerah Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Bapak Ibu, dia mulai dengan satu pernyataan di situ, oleh karena anugerah Allah atau kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ini perspektif Paulus waktu dia melihat pelayanan yang dia terima, yang sementara dia kerjakan. Korintus adalah salah satu konteks pelayanan paling sulit bagi Paulus. Ada banyak tempat di mana dia melayani dan salah satu yang paling sulit adalah Korintus. Kerasulan Paulus ditolak di Korintus. Saya kira sulit ya kalau saudara dan saya melayani di satu tempat. Kita pergi dan kemudian kita masuk dalam pelayanan. Pada saat kita melayani, kita tahu bahwa kita sementara ditolak oleh orang-orang yang kita layani. Paulus berhadapan dengan orang-orang di Korintus dengan fakta ini. Melayani mereka, tetapi mereka menolak dia. Tetapi kemudian dia berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ada satu kesadaran bahwa waktu dia masuk dan melayani orang-orang di Korintus, itu adalah pelayanan yang diberikan Allah berdasarkan anugerah. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang dia lakukan adalah ayat yang kedua. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Apa yang dimaksud dengan perbuatan tersembunyi? Perbuatan tersembunyi adalah segala tindakan yang Bapak Ibu dan saya hanya berani lakukan di dalam kamar, di tempat yang tersembunyi. Kita nggak berani lakukan itu di depan orang lain karena itu memalukan. Maka Paulus bilang kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Hal-hal yang memalukan tidak bisa menjadi kesaksian secara personal maupun secara komunal. Kami tidak melakukan itu. Baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, kami tidak melakukan itu. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Mengapa dia melakukan menghadapi pelayanan yang sulit dengan jujur? Tidak harus berpolitik di situ. Dia tidak harus memalsukan firman supaya dia diterima. Orang menolak dia nggak harus palsukan firman.
Dia tetap memberitakan firman apa adanya, sehingga pada akhirnya mungkin sebagian jemaat tetap menolak dia. Tetapi dia tetap melakukannya. Dia memberi yang terbaik, sehingga Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Saya sudah siapkan yang paling baik. Kesaksian hidup ya, pemberitaan secara verbal juga sudah saya siapkan dengan baik. Sehingga kalau ada yang binasa di dalam jemaat, itu bukan karena saya tidak melakukan yang terbaik, tetapi memang karena dia akan binasa berdasarkan penentuan Allah. Ini sebuah klaim yang bagi saya terlalu berani. Tapi Paulus seolah-olah mau bilang, saya sudah kasih yang paling baik. Semua yang menjadi tanggung jawab saya, sudah saya kerjakan. Kenapa? Dia bilang, oleh karena kami menerima pelayanan ini, karena kemurahan Allah. Bapak Ibu, kita tahu akhir daripada kehidupan Petrus seperti apa ya. Tradisi gereja bilang, dia mati disalibkan, tapi kepalanya ke bawah. Apa yang membuat dia setia? Saya yakin kesadaran bahwa dia melayani karena anugerah Allah. Bapak Reformasi Yohanes Calvin waktu menafsirkan ayat ini, Yohanes Calvin itu bilang, kita tahu Petrus nggak layak. Bukan cuma itu, Petrus sendiri tahu bahwa dia tidak layak. Tetapi Petrus tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mengapa? Karena sang kepala gereja lah yang memberi anugerah pelayanan ini kepada Petrus. Penjala ikan jadi penjala manusia, balik lagi menjadi penjala ikan. Dan Tuhan kelihatan begitu ngotot sehingga penjala ikan ini dibalikin kembali menjadi penjala manusia. Ini yang kita sebut sebagai anugerah. Permisi tanya, kapan terakhir kali waktu Bapak Ibu capek-capek kerja KKR regional, melayani di gereja, lalu Bapak Ibu melakukannya dengan kesadaran, waktu capek, waktu dibikin marah oleh orang, lalu kemudian kita sadari bahwa ini adalah bagian dari anugerah Allah. Seluruh pelayanan yang saudara dan saya kerjakan, jika itu dikerjakan untuk melayani Tuhan, itu adalah anugerah Allah. Kita dituntut untuk memberikan yang terbaik. Maka ada beberapa kemungkinan di dalam slide yang saya buat itu. Yang pertama adalah, kalau saudara dan saya masuk ke dalam pelayanan dengan kesadaran bahwa pelayanan adalah anugerah Allah, maka saudara dan saya akan masuk dengan ucapan syukur di tengah-tengah kesulitan itu. Loh, ini anugerah kok. Maka ada ketika saudara dan saya berhadapan dengan kesulitan, kita tetap bisa memberi yang terbaik dengan ucapan syukur. Oleh karena ini diterima sebagai anugerah. Dan orang-orang yang mensyukuri tanggung jawabnya, memberi yang terbaik di dalam tanggung jawabnya, bagi saya punya peluang besar untuk berhasil. Wong Tuhan kasih panggilan, Tuhan kasih kepercayaan, kita kerja dengan sukacita, kita kasih yang paling baik, besar sekali kita berhasil. Tapi kalau seandainya kita sadar bahwa pelayanan adalah anugerah, saudara dan saya akan enggan untuk menjadi sombong. Banyak orang sombong di dalam pelayanannya karena dia Tuhan kasih kapasitas. Dengan kapasitas yang dia punya, dia berhasil. Dia pikir bahwa dia berhasil karena kapasitasnya. Dia pikir dia sukses karena kapasitasnya. Petrus punya kapasitas besar. Di antara semua murid ketika hari Pentakostal terjadi itu, yang berdiri dan berkhotbah kepada banyak orang itu Tuhan pakai Simon Petrus. Saya percaya kapasitasnya besar. Berkhotbah kepada banyak orang dan 3.000 orang bertobat. Kapasitas yang sangat besar Tuhan pakai itu. Tetapi Bapak Ibu ingat kalimat ini. Kapasitas besar Tuhan pakai itu. Ini anugerah. Sebaliknya ketika Bapak Ibu dan saya berhadapan dengan kekurangan, keterbatasan kita tidak perlu terlalu minder. Tadi datang Pak Irwan lagi wawancara orang katekisasi. Saya pernah masuk dalam, biasa kalau saya katekisasi ada banyak pertanyaan setelah kita ngobrol-ngobrol, biasanya tanya, nanti mau pelayanan di mana setelah ini? Kan jadi anggota kan ya. Saya pernah ketemu satu orang yang, wah Pak, saya ini tidak tahu lah, kayaknya saya ini nggak bisa apa-apa. Saya lihat semua orang yang melayani di gereja ini, saya rasa Tuhan pakai mereka luar biasa. Saya nggak tahu mau apa Pak. Akhirnya kita mulai sebutlah, saya bilang di pelayanan di sini nggak banyak Pak. Saya dengar Bapak kadang-kadang duduk di belakang nyanyi, suara bagus. Nanti pelan-pelan ya jadi singers, jadi song leader. Kalau memang baik ya nanti terus jadi liturgis. Wah Pak, Bapak salah dengar, saya nggak bisa nyanyi. Tolaklah pelayanan yang itu. Sampai kemudian pindah dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. Tidak ada satupun yang cocok. Terakhir saya sudah jengkel. Akhirnya saya bilang, ya sudahlah Pak, terima tamu aja ya. Aduh Pak, saya nggak bisa senyum. Jadi nggak ada satupun yang bisa.
Saya tidak tahu ini minder atau sombong ya, tapi di slide itu saya tulis itu kesombongan. Kita saking sombongnya, kita pikir kita punya kekurangan, ini tidak bisa dilampaui oleh Tuhan. Bukankah ini kesombongan juga? Ada orang sombong karena Tuhan kasih kapasitas, ada orang sombong seolah-olah kekurangannya dia, ketidaklayakan dia itu tak bisa dilampaui oleh Tuhan. Petrus ini orang yang gak layak. Dari hitungan kita dia gak layak. Tetapi ketidaklayakannya dia itu dilampaui oleh Tuhan. Tuhan tempatkan dia pada posisi yang begitu mulia dan kemudian dia mengerjakan pelayanan itu. Bagi saya keminderan sampai pada tahapan yang terlalu sudah akut, itu sudah bukan minder lagi, itu kesombongan yang terekspresi melalui keminderan. Bapak Ibu dan saya juga harus melampaui itu. Di dalam konteks bergereja ya, penghalang bagi kita untuk bisa melayani dengan baik ya dua ini kan. Kapasitas terlalu besar sehingga kita menjadi sombong dalam pengertian yang seperti kita definisikan hari ini, atau waktu kita lihat diri kita dibandingkan dengan semua pelayanan rasanya nggak mampu, lalu kita nggak mau masuk sama sekali, seolah-olah Tuhan nggak bisa mampukan saudara dan saya untuk melakukan itu. Kalau pelayanan adalah anugerah Tuhan, maka Bapak Ibu dan saya mestinya bisa melampaui baik kesombongan oleh karena kita merasa terlalu besar, atau kita juga perlu melampaui ya, meninggalkan perasaan tidak mampu, seolah-olah Tuhan tidak bisa memperbaiki kondisi kita. Simon Petrus, sekali lagi saudara mau lihat dari sudut pandang apa? Apakah dia punya kapasitas? Pasti. Tetapi dia nggak bisa sombong karena dia tahu bahwa sebenarnya dengan kapasitas itu pun dia gagal kok. Pada saat yang sama saudara dan saya bisa berteriak dia ini adalah orang yang nggak layak. Dan Yohanes Calvin bilang betul, dia tahu bahwa dia nggak layak. Tetapi yang melayakkan dia, yang melampaui ketidaklayakannya adalah Tuhan yang empunya gereja, yang empunya pelayanan. Saya kira inilah yang disebut saudara dan saya bisa sebut sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Orang-orang yang adalah Kristen yang melayani Tuhan, mereka melayani dengan kesadaran bahwa pelayanan yang mereka lakukan, sesulit apapun itu adalah anugerah Tuhan. Next. Tuhan Yesus bicara di dalam ayat yang ke-19. Ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yohanes kemudian menginterpretasi itu di dalam ayat yang ke-19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sudah lolos dari mengikut Tuhan, Tuhan balikin dia kepada posisi sebagaimana Tuhan mau. Dan sekarang Bapak Ibu dan saya lihat ternyata untuk mengikut Tuhan, Petrus harus bayar harga yang terlalu mahal. Akan ada masa di mana orang mengikat tanganmu membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Pada masa itu yang dimaksud dengan mengikat tangan itu berarti tangan diikat pada patibulum. Kalau Bapak Ibu punya lihat salib itu. Salib ada yang vertikal lalu ada yang horizontal. Yang horizontal inilah yang disebut sebagai patibulum. Jadi waktu orang pergi disalibkan, dia punya tangan memang diikat di patibulum itu. Waktu bilang memikul salib, berarti dia punya tangan diikat di patibulum dan dia jalan dengan memikul patibulum itu. Dia tidak harus pikul seluruh kayu salib itu. Tetapi kalau orang terikat tangannya di patibulum, berarti dia punya kebebasan sudah nggak ada lagi. Dia sudah tidak bisa merencanakan masa depannya. Satu-satunya kepastian bagi dia adalah kematian. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya mau menafsirkan ayat yang ke-18 dan ayat 19, ini harga yang terlalu mahal yang dituntut oleh Tuhan dari Simon Petrus. Kamu punya tangan akan diikat, lalu kamu akan mati. Dua hal yang sangat esensial. Pertama, mengikut Tuhan berarti menyerahkan kebebasan kita kepada Dia. Yang berikut, ketika saudara dan saya mengikut Tuhan, bahkan hidup pun Dia tuntut dari kita. Saya sangat percaya bahwa Tuhan kita ini jujur. Kalau saudara lihat slide ini ya. Panggilan Allah adalah panggilan yang jujur. Tuhan pernah bilang kalau kamu mau bangun menara duduk hitung dulu. Uang cukup enggak? Kalau kamu adalah raja dan kamu mau berperang hitung. Apakah dengan 1.000 orang kamu bisa mengalahkan 10.000 orang? Waktu dia panggil orang untuk ikut dia tidak bilang semua di sini ikutlah aku. Tidak, dia bilang barang siapa yang mau mengikut aku. Mengikut Tuhan itu tidak pernah dipaksa kan ya.
Satu kali dalam sebuah pelayanan mahasiswa, kemudian sudah capek-capek PA, lalu kemudian ada satu mahasiswa bilang, kalau saya tidak mau dengar apa yang Anda katakan dan saya mau meninggalkan kekristenan, bagaimana? Saya bilang, ya terserah aja. Tuhan Yesus pun tidak pernah memaksa kamu menjadi Kristen. Alkitab bilang, barang siapa yang mau. Bapak, Ibu, dan saya hari ini pun tidak pernah dipaksa untuk menjadi Kristen. Penginjilan itu bukan kristenisasi, memaksa orang untuk menjadi Kristen, tidak. Penginjilan itu berarti menawarkan hal yang berharga untuk kemudian saudara pilih. Sama ketika Kristus berbicara mengenai pengikut-pengikutnya, dia bilang, barang siapa mau menjadi muridku dan mengikut aku, baru dia bilang, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Ada kebebasan kok. Tuhan tidak memaksa saudara dan saya untuk harus jadi Kristen hari ini. Tetapi kalau saudara dan saya bilang, saya mau menjadi Kristen, artinya mau menjadi pengikut Kristus, baru kemudian dia bilang menyangkal diri dan memikul salib. Dua ini terimplikasi di dalam ayat 18 dan ayat 19. Patibulum, tangan yang terikat di patibulum itu berbicara mengenai orang yang mengalami apa yang disebut sebagai penyangkalan diri. Menyerahkan kebebasannya kepada Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya dengan bebas menyerahkan kebebasan kepada Tuhan. Itu berarti sekarang saya terikat. Seorang filsuf namanya Immanuel Kant, dia bilang orang yang paling bebas adalah orang yang berani untuk bisa berkata tidak kepada dirinya. Kalau saya bilang tidak kepada Bapak Ibu, Pendeta Irwan Hung bilang tam A, saya bilang enggak, saya enggak mau A. Kelihatannya ketika saya lakukan itu saya orang yang paling bebas. Tetapi orang yang paling bebas itu bukan hanya sanggup menolak orang lain. Orang yang paling bebas adalah orang yang menurut Immanuel Kant bisa menolak dirinya sendiri. Waktu dirinya muncul keinginan dari dalam untuk berdosa, dia bisa berkata tidak terhadap keinginan berdosanya. Ini orang yang bebas karena dia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Tapi jauh sebelum Immanuel Kant ngomong itu, Tuhan Yesus sudah ngomong. Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Istilah menyangkal diri pakai kata aperneomai, bukan pakai kata amnesia. Aperneomai berarti menolak sesuatu dari dalam. Itu berarti hasrat berdosa saya. Keinginan-keinginan berdosa saya yang berlawanan dengan kehendak Allah, itulah yang mesti saya tolak. Ini kebebasan yang sejati. Kita bukan hanya menolak godaan dari luar, tetapi keinginan dari dalam yang berlawanan dengan kehendak Kristus, itu pun saya tolak. Tuhan Yesus bilang, Simon Petrus, kalau kamu mau menggembalakan domba-dombaku, kebebasanmu itu akan dirampas. Bagi saya ini harga yang terlalu mahal. Hari ini mahasiswa kalau demo, salah satu yang dituntut itu kan kebebasan. Kenapa? Karena kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tetapi di dalam proses mengikut Tuhan, saudara dan saya perlu membayar harga dengan menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan untuk mendapatkan kebebasan yang sejati. Tetapi bukan hanya menyerahkan diri, menyangkali diri, tetapi saudara dan saya dituntut untuk kemudian setia sampai mati. Saya pakai istilah mempersembahkan tubuh. Ini interpretasi Yohanes, penulis Injil Yohanes terhadap perkataan Tuhan Yesus. Menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Ketika dia hidup, dia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Sehingga kehendaknya dia ditaklukkan kepada kehendak Tuhan. Tetapi ketika dia mati sebagai hamba Tuhan, tubuhnya itu mungkin diperlakukan secara tidak layak. Tetapi dalam kondisi itu pun dia masih mempermuliakan Tuhan. Dalam konteks inilah, Petrus kemudian dikatakan mempermuliakan Tuhannya. Bukankah ini harga yang mahal ya? Petrus berharap melalui pertanyaan ini, Tuhan, kami dapat apa? Kami dapat apa setelah ikut Engkau? Tuhan Yesus bilang, kamu akan dapat 100 kali lipat. 100 kali lipat, dan kenyataannya setelah dia putuskan untuk ikut, Tuhan Yesus bilang, kamu harus menyangkal dirimu dan memikul salibmu. Ternyata ikut Tuhan itu bukan persoalan apa yang saudara dan saya dapatkan, tapi berkaitan dengan apa yang saudara dan saya berikan. Saya mau tutup dengan slide yang berikut. 2 slide berikut terakhir ya. Langsung ke yang berikut ya. Yang terakhir, slide terakhir. Next. Ya. Kalau saudara dan saya lihat di dalam Markus pasal 10, disitulah saya bilang, saya kutip tadi, mendapatkan 100 kali lipat. Tuhan Yesus kan janjinya dapat 100 kali lipat. Tetapi aktualnya, Petrus malah setelah mau ikut Tuhan, Tuhan Yesus bilang kamu akan kehilangan kebebasan dan mengalami yang namanya kematian. Dengan demikian malah dia kehilangan hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita, yaitu kebebasan dan juga nyawa. Jadi persoalannya adalah sebenarnya kita ikut Tuhan itu mendapatkan hal-hal berharga atau kehilangan hal-hal berharga.
Benarkah kita ini adalah biji mata Allah? Kalau memang kita biji mata Allah, harusnya kita diperlakukan dengan baik, kita mendapatkan yang terbaik. Sehingga kata 100 kali lipat mungkin sudah tepat. Tetapi beberapa pasal kemudian, atau di dalam kitab yang lain, Tuhan Yesus malah menuntut Simon Petrus untuk memberi kebebasannya dan juga hidupnya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa saudara dan saya dituntut untuk membayar harga yang mahal itu? Saya kira beberapa hal ini. Yang pertama, ketika saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, itu bukan persoalan apa yang akan saudara dan saya peroleh, tetapi apa yang telah saudara dan saya peroleh. Apa yang saudara dan saya sudah dapatkan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Saya baca ayat 18, minta Bapak Ibu dan saudara membaca ayat yang ke-19. Saya mulai ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Bapak Ibu dan saya bisa lihat di situ, sebelum dia menuntut kita untuk kemudian membayar harga yang mahal di dalam proses mengikut dia. Ayat 18 dan 19 berbicara mengenai apa itu kekristenan. Kekristenan dimulai dengan apa yang telah Allah berikan bagi kehidupan saudara dan saya. Dan sangat mahal. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Bukan persoalan memperoleh apa, saya akan dapat apa, bukan itu. Saudara sudah mendapatkan sesuatu, baru saudara dan saya bisa ikut Kristus. Dan yang saudara dapatkan untuk bisa mengikut dia, itu sudah terlalu mahal. Sudah tidak bisa ditukar lagi. Yang kedua, mengikut Kristus berarti saudara dan saya kembali pada posisi sebagai gambar Allah yang mulia. Ketika kita melayani Tuhan, nanti saya nggak baca ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nanti bisa lihat Matius pasal 13 ayat 39. Melayani Allah, melayani umat Allah itu adalah pelayanan para malaikat yang sekarang dipercayakan kepada orang-orang seperti saudara dan saya. Bukankah ini mengembalikan kita pada posisi yang mulia? Istilah gambar Allah pada intinya kan itu kan berarti orang-orang yang di dalamnya roh Allah berdiam dan roh Allah memimpin mereka untuk melayani. Bukan hanya bicara mengenai keserupaan kan. Gambar Allah itu bicara mengenai orang-orang yang di dalamnya roh Allah berdiam dan roh Allah memimpin mereka untuk melayani. Gambar Allah yang rusak atau kerusakan gambar Allah membuat manusia yang disebut gambar Allah tidak bisa menjalankan fungsi ini. Setelah saudara dan saya diselamatkan melalui pekerjaan Roh Kudus dan juga melalui firman, saudara dan saya digerakkan untuk kembali melayani dia. Bagi saya ini adalah ekspresi dari pemulihan gambar Allah yang rusak. Lalu apa yang lebih berharga daripada ini? Dia bukan hanya menebus, tetapi kemudian dia mengembalikan saudara dan saya pada kondisi yang semula. Maka aneh jika ada orang menyebut dirinya Kristen tetapi enggan untuk memberi dirinya untuk melayani Tuhan. Saya percaya bahwa hati yang mengasihi Allah itu pasti terekspresi dalam kehidupan yang melayani Tuhan. Apakah ada hitung-hitungannya? Ya Tuhan Yesus juga bilang kok, mau bangun menara, hitung baik-baik. Mau perang, hitung baik-baik. Tetapi kalau memang Tuhan mempercayakan sesuatu supaya saudara dan saya kerjakan, ada masa di mana saudara dan saya punya tugas cuma satu, menundukkan diri kepada Dia dan taat. Bukan persoalan apa yang saudara dan saya akan dapatkan, tetapi apa yang telah Dia berikan. Darahnya dan pemulihan gambar Allah yang mulia. Mungkin setiap kali saudara dan saya sekarang mau melakukan pelayanan, ingat, ini adalah pekerjaan para malaikat yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Bagi saya sekali lagi ini terlalu mulia untuk dikerjakan. Terlalu mulia untuk diterima oleh orang-orang berdosa seperti saya dan juga seperti Bapak Ibu. Kapan terakhir kali pelayanan itu dilihat sebagai anugerah Tuhan? Kapan terakhir kali ketika Bapak Ibu punya kesempatan untuk di dalam tanda petik bayar harga untuk Tuhan dan Bapak Ibu dan saya melakukannya dengan kesadaran bahwa ini bagian dari panggilan saya sebagai orang Kristen? Kapan terakhir kali saudara dan saya melakukan itu? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami
bersyukur oleh karena pada malam hari ini kami punya satu kesempatan untuk boleh belajar sekali lagi mengenai kehidupan sebagai orang Kristen. Kami bersyukur bahwa kami tidak dipanggil hanya untuk menjadi orang-orang yang masuk dan kemudian menyebut dirinya Kristen, tetapi menjadi orang-orang yang berjumpa dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menikmati banyak anugerah di dalam kehidupan, mulai daripada pengenalan yang benar terhadap Allah yang benar, menikmati keselamatan, dan panggilan untuk mengasihi, mencintai Dia, ekspresi ya, di dalam pelayanan kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang baik yang telah diberikan kepada kami, dan kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kami sehingga kebenaran firman benar-benar boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menggerakkan kami, untuk boleh melayani Dia di dalam seluruh dimensi kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk waktu di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan. Amin.